Mbah kan bisa melihat cahaya itu. Di tanah Jawa ada tidak cahaya itu yang terang dan tinggi sampai menjulang ke langit atas sana? Di tanah Jawa khususnya. Ya, Ada. Alhamdulillah. Benar kan kita, alhamdulillah. Karena di tanah Jawa manusia itu semakin bersih, semakin tinggi sambungan. Berarti ada di tanah Jawa ya, alhamdulillah. Subhanallah. Insya Allah saya tahu titiknya ya, nanti kita rahasiakan. Tapi saya mendapatkan satu WhatsApp apa Bu ya? Saya dapat WhatsApp dari seorang pengamat politik dunia. Oh, apa itu Bu ya? Mereka sudah memasang detektor aura Al-Mahdi dan menyusupkan pasukan intelijen supranatural ke Mekah dan Madinah, disamarkan sebagai tentara penjaga perdamaian. Padahal intinya mereka mendeteksi kekhawatiran Imam Mahdi ada dan akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kenapa mereka meyakini itu, Ustaz? Kenapa mereka melakukan upaya untuk menyusupkan pasukan intelijen mereka demi mengawasi jangan-jangan Imam Mahdi ada tahun ini? Mereka khawatir apa yang dikatakan oleh petinggi terjadi. Maka saya pribadi yakin Imam Mahdi sudah ada dan beliau akan segera dibaiat untuk memimpin Islam dan tinggal menunggu waktunya. Tinggal menunggu saatnya. Tapi sebelum datang saatnya akan ada sesuatu yang besar. sesuatu yang besar. Ya. Apa itu, Mbak? Bencana. Ya, bencana akan ada di mana-mana. Benar apa yang saya pikirkan itu. Bencana alam akan ada, itu akan menyaring manusia yang akan selamat, yang akan melihat sosok pemimpin. Akan disaring oleh bencana-bencana. Berarti akan berhubungan dengan alam itu. Ya, sudah tentu. Yang kami ketahui bahwasanya sebelum beliau muncul akan ada sosok makhluk yang disebut di dalam Al-Quran itu Ya'juj dan Ma'juj itu. Apa itu alam itu juga ulah mereka? Iya. Allah. Dalam sunyi malam yang tak tersentuh waktu, ada tempat di mana ruh mencari Lewat air mata, semuanya keluar dengan Tuhan. menundukkan egonya. Di balik kabut dan doa berdiri sebuah padepokan, tempat para penempuh ilmu mencari cahaya sejati. Inilah padepokan sepuh jagat. Di sini misteri dan spiritualitas berpadu. Setiap langkah adalah ujian, setiap nafas adalah zikir, setiap rahasia adalah perjalanan menujunya. Tempat di mana manusia belajar bukan untuk menguasai alam,
tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Padepokan Sapu Jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua saudara Sapu Jagat dimanapun Anda berada yang selama ini mendukung channel kami, selalu berkomentar di video kami. Semoga dalam setiap video yang kami unggah, saudara Sapu Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Mas Fikri. Kali ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait salah satu pernyataan ulama yang masyhur, ya, ulama besar di Indonesia, terkait salah satu kemunculannya sosok manusia yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim. Jadi ulama ini menjelaskan, menjelaskan juga meyakini, dan ada propaganda terkait manusia yang dituju itu. Katanya ada namanya intelijen yang dikhususkan untuk memburu manusia yang bergerak dengan Ahmadi. Jadi mereka sudah mendeteksi bahwasanya manusia yang bergelar Ahmadi sudah ada dan sudah muncul, dan mereka sedang mencarinya. Tujuan mereka satu, yaitu untuk membunuhnya, walau bisawab. Tapi dari pernyataan ulama ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib, karena ulama ini berlandaskan hadis dalil. Kalau kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib dengan cara mediumisasi. Untuk saudara Sapu Jagat, semoga video ini kita akan mencoba menghadirkan salah satu sosok gaib yang setidaknya sudah Islam, sudah mengucap 2 kalimat syahadat, dan semoga saja sosok gaib ini bisa menjelaskan tentang apakah benar sosok manusia yang bergelar Ahmadi itu sudah ada, sedang diburu oleh agen rahasia dari kaum sebelah. Walau alam bisa, nanti kita akan melihat dari sudut pandang gaib. Oke, Mas Fikri udah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya penting itu dan semua keluarga, semua terbantu, tidak ada efek dari modernisasi dari awal sampai akhir. Pemurnian terjaga dari awal, tidak ada polusi. Pasukan Dajjal tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Dan tetap semua bisa cahaya dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Assalamualaikum. Semua benteng gaib semua terbuka dan tertutup otomatis saat mediumisasi ini selesai dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta sosok gaib yang sudah muslim, yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, yang sudah menjadi pengikut Sang Yang Nur Cahaya Nirwana dari golongan gunung yang ada di langit atau yang di dalam kayangan, yang diizinkan hadir, saya mohon masuk dalam tubuh mediator, menjelaskan apa yang saya maksud, yang bisa menjelaskan apa yang saya maksud. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Allah. Energinya mengisikan dengan jasad dan ruhannya tanpa penyusup, tanpa energi yang hanya energi yang saya maksud, mengisikan dengan jasad dan tidak ada penyusup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih
sudah hadir. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu di sini. Mohon maaf sebelumnya kalau saya tidak sopan. Kalau boleh tahu siapa ini yang diizinkan hadir? Saya yang diizinkan yang hadir di sini. Alhamdulillah. Dengan siapa saya bicara ini? Dari golongan apa? Saya golongan jin muslim. Alhamdulillah. Sudah lama masuk Muslim Islam ya? Alhamdulillah. Sudah lama. Oh, alhamdulillah. Tinggal di mana sebelumnya? Saya bertempat di atas tanah Jawa ini. Di atas tanah Jawa? Ya. Berarti di alam kayangan? Ya. Oh, alhamdulillah. Sekarang banyak para jin di alam kayangan sudah masuk Muslim ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sudah dimuslimkan. Alhamdulillah. Jadi bangsa jin di alam kayangan sudah banyak yang Muslim. Semuanya sudah Muslim? Ya, sudah dimuslimkan oleh beliau sang penguasa. Alhamdulillah. Kalau di alam kayangan itu di atas tanah Jawa berarti ada alam kayangan? Ada. Dan juga ada pintu masuknya berarti? Ada. Oh, iya. Di mana itu pintu masuknya? Di tanah Jawa ini. Di sebelah mana? Siapa tahu mau main ke sana kan, Mas Joko? Ada. Aduh, karena di alam kayangan ada bidadari kayangan juga ya, Mbak? Ya, Oh, banyak. banyak ya. Allah Akbar, subhanallah. Ini Mbak siapa namanya kalau boleh tahu? Yang siapa yang diturunkan sini? Saya biasa dipanggil Mbah Kelana. Mbah Kelana? Ya. Yang Kelana? Ya. Oh, karena mungkin suka berkelana kali ya? Ya, saya memang dulunya sering berkelana. Oh. Saya melihat informasi terbaru. Oh, jadi mendapatkan berita-berita itu Iya. dari berkelana itu. Oh, ya. Oh, pantesan Anda diizinkan hadir ini. Karena saya tadi lewat wasilah guru saya itu meminta bangsa jin muslim yang bisa menjelaskan tentang sosok manusia yang bergelar Al-Mahdi. Karena banyak sekali dari golongan kami manusia khususnya yang sudah meyakini bahwasanya itu sosok beliau itu sudah ada. Apa Mbah tahu informasi itu? Ya, saya sedikit tahu. Alhamdulillah, bisa Mbah ceritakan ke kami? Ya, sebelumnya saya mohon izin. Hanya yang saya tahu saja yang bisa saya ceritakan. Oh iya, alhamdulillah. Gimana Mbah? Ya, memang sudah lahir. Oh, subhanallah. Sosok manusia pilihannya Allah. Subhanallah. Pilihannya Rasulullah sudah ada. Subhanallah. Sudah lahir, sudah ada di dunia ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan sudah siap menerima amanah tugas yang sudah diembannya, yang dibebankan kepadanya, sudah siap menerima. Sudah siap menerima tuh? Ya, tinggal menunggu waktunya. Menunggu waktunya. Berarti Mbah mengetahui itu, begitu juga yang ingin membunuh beliau juga mengetahui informasi ini. Ya, Mereka mencari. Tahu ya, mereka mencari informasi. Mereka mencari informasi manusia-manusia. Oh ya.
yang sudah ada yang disebut pemimpin yang akan memimpin nantinya. Setelah itu yang Mbah tahu apa lagi, Mbah? Ya, Kalau sudah lahir di dunia sekarang dan beliau ini sudah siap untuk mengemban tugas, karena di dalam keyakinan kami, pengetahuan kami, bahwasanya beliau itu memiliki pasukan yang pilih tanding. ya, pasukannya sudah ada. Sudah ada juga. Sudah. Alhamdulillah. Semoga kita termasuk. Ada, tinggal menunggu waktunya. Tinggal menunggu saatnya. Tapi sebelum datang saatnya akan ada sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Ya, Apa itu, Mbah? Bencana. ya, bencana akan ada di mana-mana. Benar apa yang saya pikirkan itu. Bencana alam akan ada, itu akan menyaring manusia yang akan selamat, yang akan melihat sosok pemimpin. Akan disaring oleh bencana-bencana. Berarti akan berhubungan dengan alam itu. Ya, sudah tentu. Mbak, yang kami ketahui bahwasanya sebelum beliau muncul akan ada sosok makhluk yang disebut di dalam Al-Quran itu Ya'juj dan Ma'juj itu. Apa itu alam itu juga ulah mereka? Iya, itulah. Mereka juga sudah ada, mereka itu. Sudah ada juga, Mbak? Sudah, mereka saat ini sudah ingin keluar, tapi menunggu. Sudah sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya. Kan sekarang makhluk ini dikurung oleh Raja Zulkarnain. Ya, mereka masih terkurung, tapi mereka sudah selama ini ingin keluar. Dan itu sudah mulai jebol Bentengnya. ya, sudah mulai. Memang sosoknya seperti apa, Mbak? Apakah bentuk manusia atau seperti apa, Mbak? Iya. Kok sampai bisa menggerakkan alam terus menyaring manusia itu? Ya, memang manusia, tapi tubuh mereka melebihi manusia pada umumnya. Ya, mereka besar dan tinggi. Seperti manusia tapi lebih besar. Ya, manusia zaman dulu itu besar, postur tubuhnya melebihi manusia zaman sekarang. Oh, kembali ke zaman dulu, Mbak. Iya. Iya. Katanya makhluk ini tidak bisa, itu senjata yang saat ini kami miliki tidak mampu untuk melukai mereka. Teknologi manusia saat ini. Ya, mereka itu selama ini terkurung, penuh amarah, haus, lapar. Iya. Mereka sudah lama ingin keluar, dan jika sudah keluar pasti semuanya akan dilahap karena mereka itu besar tubuhnya. Oh, iya. Berarti memang kondisi saat ini sudah sangat benar-benar di ujung akhir kehidupan manusia, Mbak. Ya, memang sudah
sudah disabdakan oleh baginda Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kondisi saat ini, lihat buka mata kalian. Iya, memang saya juga merasakan atau melihat sendiri dengan keadaan kami, pemerintah segala macam. Ya, sudah banyak ya. Iya, korupsi merajalela. Ya, Hakim sudah tidak, maksiat juga iya. Banyak yang memperebutkan jabatan, haus akan dunia. Iya. Allah. Semuanya itu proses. Iya. Allah Akbar, subhanallah. Semoga saja kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mbah, mungkin kalau memang orang luar, orang barat atau musuh dari umat muslim ini sudah mengetahui itu dan sudah meyakini lahirnya sosok pemimpin akhir zaman ini dan akan membunuhnya, mereka memiliki teknologi yang canggih untuk mendeteksi bahwasanya energi ini energi Al-Mahdi. Jadi mereka tahu. Ya, mereka selama ini mencari. Iya. Sedangkan kami ini umat muslim di Indonesia banyak yang mencari, meyakini, tapi mereka belum pada menemukan. Itu gimana, Pak? Karena tidak mudah. Mereka itu mengikuti nafsunya. Mereka hanya mulutnya ingin mau menjadi barisannya, tapi hatinya menolak. Astagfirullahaladzim. Mereka pandai berbicara, berkoar-koar, tapi di belakang itu hatinya menolak. Astagfirullahaladzim. Iya. Sekalinya ada yang mencari, ketemu sama manusia yang mengaku sebagai Al-Mahdi, mengaku-ngaku. Saya sendiri didatangin hampir 5 orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Manusia yang datang ke saya mengaku sebagai Al-Mahdi. Takutnya banyak manusia yang tertipu. Ya, karena itu manusia mengikuti nafsunya. Mereka mempercayai, tapi hatinya menolak. Mbah punya saran tidak untuk manusia yang benar-benar meyakini dan ingin mencari kebenaran yang sejati dan ingin menemukan sosok manusia itu? Apa Mbah punya saran untuk masyarakat umat muslim khususnya di sana? Kalau alhamdulillah kami insya Allah ya. Manusia jika ingin mengetahui pemimpin akhir zaman, Al-Mahdi, itu harus membersihkan hati. Hatinya itu harus bersih. Jangan dikotori oleh dunia, keinginan, ataupun jabatan. Harus bersih. Bersihkan hati manusia itu. Ya. Setelah nanti ada tahapan cara membersihkan hati manusia juga banyak umat muslim. Mungkin banyak yang sedikit banyaknya ada yang kita sudah tahu, ada yang belum. Setelah nanti hatinya sudah bersih, akan dibimbing itu. Iya. Akan tergerak hatinya. Ya, karena hatinya itu yang akan menerima kebenaran. Oh iya, benar-benar. Allah. Hatinya tidak bisa ditipu. Mereka akan tergerak karena di dalam hatinya sudah ada keyakinan. Allahu Akbar, subhanallah. Iya, mungkin
Adit, ada yang mau Banyak ditanyakan? sekali orang-orang yang mencari. Iya, di luar sana banyak sekali, Mbah. Mereka tidak akan menemukan. Kalau hatinya masih kotor. Ya, hatinya itu diliputi oleh dunia nafsunya. Iya. Tidak bakal ketemu. Mereka akan kelelahan, akan banyak menemui yang berpura-pura atau yang mengaku. palsu. Ya, Sekalinya ketemu. ya. Allahu Akbar. Mereka hanya tahu secara mata lahir saja, Ya. tapi hatinya kotor. Astagfirullahaladzim. Iya. Subhanallah, Allahu Akbar. Iya, Mbah. Makanya manusia perlu membersihkan hatinya. Iya, insya Allah. Hatinya. Insya Allah akan kami sampaikan itu kepada semua umat muslim, khususnya yang ada di Indonesia. Untuk teman-teman seluruh satu jagat. Izin bertanya, Iya, iya, silakan. bagaimana sih cara membersihkan hati itu? Iya, Mbah, itu salah satu perwakilan nih, pertanyaan. Ingin membersihkan hati, caranya bagaimana, Mbah? Ya, harus ada yang membimbing, yang sudah paham seluk-beluk pembersihan hati. Harus ada yang membimbing. Tetap harus ada yang gurunya. Iya, harus ada gurunya. Karena hati ini tidak bisa dilihat oleh mata lahir. Dan itu banyak di dalamnya proses-prosesnya. Ya, Dan tidak sembarangan mencari guru. Nah, itu untung kita alhamdulillah dikasih tahu. Banyak guru yang mengaku-ngaku bisa membersihkan hati. Ya. Tapi hatinya sendiri lebih parah, lebih banyak kotoran-kotoran hatinya. Iya, Allah Akbar. Bah, kadang Sekali. ya banyak sekali yang seperti itu. Sekarang manusia, khususnya umat muslim nih, bingung karena banyak sekali sosok-sosok public figure yang sudah memakai sorban, imamah, ini jubah. Jadi melihatnya dari situ kan, wah udah bersih nih hatinya nih gitu. Apa melihatnya bagaimana? Itu bisa dilihat cara mereka menyampaikan. Ucapan. Karena hati itu akan keluar lewat lisannya. Akan terlihat hatinya bagaimana. Jika yang disebut-sebut yang memakai jubah, memakai kan banyak sekarang di televisi surban itu, tapi lisannya tidak dijaga. Tidak pandai menjaga lisannya, apalagi sering menyalahkan, menjatuhkan. Itu sudah pasti hatinya terlihat sesuai karakter yang apa yang diomongin gitu. Ya. Iya, Allah ya. Berarti melihat itu dari ucapannya ya. Ya. Sementara mungkin itu ya salah satunya ya. Kalau dari kacamata hakikat, Mbak, untuk melihat manusia ini yang benar-benar hatinya sudah bersih ya, dari gaib itu terlihat seperti apa, Mbak? Terlihat ada sinar. Cahaya. Ya. Karena hatinya itu hidup, bukan cuma badan jasadnya. Iya, benar. Hatinya itu hidup yang menggerakkan jasadnya. Mbah kan bisa melihat cahaya itu. Di tanah Jawa ada tidak cahaya itu yang terang dan tinggi sampai menjulang ke langit atas sana? Di tanah Jawa khususnya.
Ya, Ada? Ada. Alhamdulillah. Benar kan kita, alhamdulillah. Karena di tanah Jawa ini banyak energi yang positif. Alhamdulillah. Ada berapa cahaya, Mbah? Banyak, Yang sampai menjulang tinggi ke langit, Mbah? Seluruh tanah Jawa lah. Ya, untuk saat ini. Iya, saya mau cari, mas, saya datengin saya itu. Silaturahmi maksudnya. Ya, tapi tidak semua orang yang bisa mengetahui. Oh ya, tidak semua, saya paham. Ya, Saya, itu paham. kembali lagi dari Hatinya. hatinya. Iya, Karena hatinya yang bisa menyambung dengan cahaya itu. ya, hatinya manusia itu semakin bersih, semakin tinggi sambungan. Berarti ada di tanah Jawa ya, alhamdulillah. Subhanallah. Insya Allah saya tahu titiknya ya, nanti kita rahasiakan tapi. Iya, silakan. Untuk menjaga kebersihan hati, kejernihan hati dan pikiran itu gimana, Pak? Iya, untuk menjaga kebersihan hati, Kejernihan agar pikiran. pikiran, agar kita tuh selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, biar nanti sampai Allah membimbing kita kepada sosok manusia yang bercahaya itu, Mbak. Ya, satu-satunya dengan tobat yang sungguh-sungguh. Bertobat. Karena manusia itu banyak sekali keinginan-keinginan. Iya. Itu akan menutupi hati. Iya. Jalankan itu, sungguh-sungguh ingin memperbaiki hatinya. Iya, insya Allah dengan bertobat berarti ya, Mbak. Ya, itu satu-satunya. Oh, insya Allah, Mbak. Alhamdulillah. Semoga saja ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, itu saja cukup ya. Ya, Mbak. Alhamdulillah, terima kasih informasinya untuk kami, dan mohon maaf sekali lagi kalau kami tidak sopan. Mungkin cukup sekian informasinya. Insya Allah, Mbak, sekaligus saya mohon izin untuk nanti dialog kita ini disebarluaskan ke seluruh dunia, Mbak. Apa diizinkan? Ya, silakan Alhamdulillah. saja. Biar nanti banyak manusia yang mengetahui dan mempersiapkan. Ya. Banyak manusia yang mendekatkan diri kepada Allah. Iya, mungkin itu saja ya. Iya, mungkin itu saja, Mbak, yang kami ingin ketahui, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau kami tidak sopan. Mungkin Mbah mau menambahkan nasihat untuk kami, Mbah? Ya, saya akan memberi nasihat sebelum saya kembali. Iya, silakan, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalankan yang sudah kalian dapat, yang sudah kalian amalkan. Insya Allah, Jalankan Mbak. dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, Mbah. Pegang erat-erat, karena itu akan menuntun kalian. Hati-hati Alhamdulillah. kalian itu akan tersambung. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah, Mbak, akan kami usahakan di atas maksimal. ya. Insya Allah, Mbak. Terima kasih, Mbak. Karena tidak akan lama lagi semuanya akan tersaring, yang mana yang sungguh-sungguh, yang tidak sungguh-sungguh akan terlihat. Iya, insya Allah, Mbak. Kami akan berusaha, Mbak. Ya, Terima kasih nasihatnya. Ada lagi, Mbak? mungkin itu saja. Iya, Mbak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Ya, Mungkin silahkan Mbak kembali ke tempatnya. ya sudah.
saya mohon maaf apabila perkataan saya banyak yang Tidak kurang. apa-apa. Ini Semoga bisa diambil Amin, yang amin, ya Rabbal alamin. baik. pastinya Mbah. Ya, karena saya juga menyadari saya pun seperti kalian yang lemah, Iya, yang banyak salahnya. kita makhluk yang karena yang maha sempurna itu Allah Subhanahu wa Ya, taala. Iya. ya sudah. Iya, Itu silakan, saja Mbak. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Mbak. Ya. Silakan. Ya, saya mohon kembali. Iya, terima kasih Mbak sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, Aku pun yang tertinggal hilang. Allah, semua efek-efek yang semua hilang. Otomatis tertutup kembali semua lupa. Kembali perhatian kayaknya tertutup kembali Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walau alam bisawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi pantas kita perhatikan, pantas kita renungkan terkait dialog ini dari golongan bangsa gaib yang sudah muslim ya. Yang sudah muslim itu kalau berbohong itu pasti akan hancur. Beliau menyatakan bahwasanya memang sudah ada, sudah lahir di dunia ini, dan itu sudah diketahui oleh orang-orang barat di sana. Mungkin yang saya ini ya, negara-negara yang ingin menghancurkan Islam, mereka sudah mengetahui dan mereka sudah mencari dengan agen khususnya. Dan ulama-ulama besar di Indonesia, ahli hadis akhir zaman juga menyatakan demikian. Sudah ada, sudah meyakini, sudah lahir. Tinggal kitanya, umat muslim saat ini harus bagaimana? Kita punya akal untuk menimbang, memilih dan memilah harus bagaimana agar kita nanti termasuk salah satu golongan yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan kita dalam barisan beliau. Caranya yang tadi ditanyakan banyak sekali, bagaimana caranya bersihkan hati agar Allah membimbing manusia itu kepada manusia yang dipilih. Jadi tugas sekarang kita itu membersihkan hati dengan cara apa? Berzikir, banyak-banyak berzikir. Setelah nanti berzikir, nanti insya Allah akan membimbing dengan caranya Allah. Kalau caranya Allah, terserah Allah dengan cara apa, insya Allah akan dibimbing. Makanya kita sama-sama berdoa, saling menguatkan dan mengingatkan dalam hal kebaikan. Semoga bermanfaat dalam video ini. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.